merasakan energi positifnya, mendapatkan banyak ilmu baru, saya merasa di recharge. That's something priceless yang dirasakan. Bisnis ini kami mulai di tahun 2018 begitu ya, dengan satu pemahaman bahwa dan fakta yang ada, Indonesia sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia, dan selama ini yang digunakan untuk yang sudah diolah untuk bisa menjadi produksi gitu ya adalah buahnya untuk kebutuhan kopra, untuk kebutuhan tepung kelapa, untuk kebutuhan santan. Airnya digunakan untuk pembuatan nata de coco, batoknya serta serabutnya dibuang begitu saja oleh petani-petani kita. Dan ini menyebabkan dalam jumlah yang jutaan begitu ya, kalau seandainya tidak diolah menjadi sesuatu akan menjadi problem bagi lingkungan kita. Kenapa? Karena tempurung arang kelapa itu pada dasarnya dia keras, sehingga pada waktu ditimbun, proses regenerasinya itu butuh waktu yang lama. Akibatnya apa? Kalau terjadi hujan, air hujan nggak bisa langsung terserap ke dalam tanah, menyebabkan banjir dan seterusnya. Dan problem seperti ini apabila menahun tentunya akan menjadi problem bagi lingkungan kita juga. Kami hadir 2018 sebagai solusi untuk bisa membuat sesuatu yang dari limbah sampah tapi mampu untuk bisa menggerakkan ekonomi lokal, mengajak teman-teman yang ada di sekitar untuk bisa berkontribusi membuat satu produk energi alternatif dari briket tempurung arang kelapa ini untuk keperluan ekspor, terutama untuk shisha dan barbecue. Dan dalam rangkaian ini tentunya bukan hanya menggerakkan ekonomi lokal, dengan ekspor kami berharap kami juga menyumbang devisa untuk negara kita. Itulah yang kemudian mendasari bagaimana kita bergerak, mulai bertumbuh, dan dari yang awalnya kita produksi kurang lebih 500 ton setiap bulannya, sekarang kita bertumbuh double menjadi 1.000 metrik ton setiap bulannya. Actually it happens in global as well, ya, bahwa ketidakketentuan, dinamisasi yang terjadi di lapangan ini sebegitu kompleksnya, bahkan kemudian ini juga kadang-kadang di luar kendalinya kita ya, karena memang banyak-banyak negara yang juga terlibat di sana. Dan ini tentunya sebagai pebisnis menjadi satu challenge, tapi sekaligus membuka opportunity. Karena dengan adanya challenge ini memunculkan banyak kemudian opportunity baru. Salah satu contohnya yang recently terjadi di industri saya sendiri, begitu ya. Dengan adanya tantangan global yang seperti ini, kemudian ada climate change yang sangat-sangat terjadi begitu ya, dan impactful terhadap hasil panen petani-petani kelapa di Indonesia. Ini sangat impact terhadap hasil produksi dan tentunya nantinya impact terhadap sumber daya bahan baku yang nantinya akan kita gunakan untuk produksi kita. Tapi di sisi lain keterbatasan sumber daya bahan baku ini juga mendorong adanya opportunity baru untuk kita membuka satu terobosan-terobosan baru, bagaimana kita mampu untuk bisa menciptakan satu produk atau mekanisme baru untuk bisa selalu berkontribusi menembus pasar. Oke, dari aspek perubahan iklim dan lain sebagainya begitu, ini memang relatively nature ya, tetapi sesuatu yang nantinya secara sistematis akan mampu untuk bisa kita lakukan dengan menggalang proses kerjasama dengan banyak mitra. Jadi kami sendiri di bidang briket dan utama kita begitu ya dari tempurung arang kelapa, karena kondisi perubahan iklim yang seperti ini, banyak produksi yang kemudian menurun. Semakin banyak kita harus menggandeng nih para petani-petani yang mungkin kapasitas produksinya menurun supaya bisa bareng-bareng gotong royong bantu kita, sehingga yang awalnya kita dealing dengan hanya 1-2 petani bisa bareng-bareng untuk tetap bisa memastikan produksi bisa berjalan dan kita tetap untuk bisa ekspor. So kuncinya di sini apapun tantangannya, kalau seandainya kita melakukan sendiri, it's quite challenging. Tapi kalau seandainya kita melakukan secara kolektif bersama-sama,
Tantangan ini bukan sesuatu menjadi tantangan yang besar yang tidak bisa ditaklukkan ya, tapi menjadi sesuatu yang menciptakan opportunity untuk kita bisa berkolaborasi bahkan kemudian menciptakan peluang baru. Tentunya, karena melalui komunitas-komunitas yang seperti BNI ini, di mana di dalamnya berisi para business owners dengan bidang yang beragam begitu ya, memungkinkan untuk kita bisa saling berkolaborasi, tidak berkompetisi. Contoh paling simpelnya, di masa yang sangat sulit untuk mendapatkan bahan baku seperti ini, justru kemudian saya mampu untuk bisa dikenalkan oleh member-member ke supplier kelapa yang harapannya juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami tetap bisa berproduksi dan memenuhi market yang ada. So, melalui BNI bukan hanya dari aspek networking-nya, tetapi dari aspek kolaborasi, baik itu dengan supplier-supplier atau juga referral-referral yang didapatkan melalui BNI juga sangat membantu kita untuk bisa bertumbuh dari aspek bisnis. BNI bukan hanya satu platform untuk kita hanya bernetworking ya, tetapi kita mampu untuk bisa mengembangkan bisnis, meningkatkan omset, karena kita dibantu untuk bisa mereferalkan bisnis kita ke network-network yang memang relevan untuk bisa menjadi calon-calon customer. And jangan salah, yang membantu mereferalkan kita di sini semuanya CEO level, semuanya directors level. Sehingga saya percaya bahwa dengan network yang dimiliki oleh beliau-beliau semua ini, influence-nya akan jauh lebih baik dan tentunya harapannya conversion-nya akan tumbuh lebih baik. Melalui BNI juga mampu untuk membuat kita menjadi lebih efisien dalam bekerja. Why? Banyak pengusaha-pengusaha dengan bidangnya yang beragam di sini yang siap untuk bisa menjadi supplier-supplier kita dengan harga yang kompetitif, service yang jauh lebih luar biasa karena we are dealing directly dengan para business owner-nya di sini. Sehingga dari aspek pemenuhan kebutuhan intern kita jauh lebih efisien. Kita menjadi lebih kompetitif daripada kompetitor-kompetitor kita. Karena kita dealing dengan mereka-mereka yang memang sangat-sangat kompeten untuk bisa menjadi mitra-mitra kita di sini. Dan tentunya melalui BNI mampu untuk bisa membantu kita untuk bisa memperluas market. Jadi contohnya salah satunya begitu ya, bisnis saya memang targeted to export market. Tatkala kemudian kemarin terjadi COVID yang lumayan berkepanjangan, as a business owner, dinamisasi yang terjadi bukan satu masalah untuk kita nggak bisa maju gitu ya. Gimana caranya terhadap dinamisasi ini kita mampu untuk bisa menyikapi. Dan ternyata solusi itu bisa datang bukan dari kita tetapi dari teman-teman kita yang ada di BNI. Karena mereka mampu melihat dari point of view yang berbeda sehingga mampu memberikan advice ke kita. Salah satunya pada waktu itu rekan dari BNI memberikan solusi untuk kemudian menjadi salah satu distributor kita yang membantu memasarkan produk kita untuk di local market dengan jaringan beliau yang sebegitu luas. Jika terjadi kesulitan untuk kita ekspor, produk kita tetap bisa dipasarkan di domestik. Dan tatkala kemudian COVID sudah menjadi reda begitu ya, kita kemudian juga bisa dibantu oleh teman-teman untuk bisa mereferensikan ke market ekspor yang memang ingin kita tuju. Salah satunya pada waktu itu kita diperkenalkan untuk mulai masuk ke market Australia melalui BNI. So, for me, BNI bukan hanya tempat kita networking, kumpul-kumpul, ada BNI tempat kita untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis kita, melakukan efisiensi dengan bermitra dengan para vendor-vendor yang sangat terpercaya di sini, dan yang ketiga, melakukan ekspansi bisnis. BNI, for me, bukan hanya island of opportunities, tapi ini adalah universe of opportunities. Banyak resource yang ada di sini. Challenge-nya adalah kita sebagai member, mampukah kita memanfaatkan resources yang sangat luar biasa ini untuk membantu diri kita dari aspek pengembangan bisnis maupun perkembangan profesional kita as a businessman or businesswoman. Kalau sebelumnya mungkin source-nya dari beberapa aja, tapi dengan menjadi bagian dari keluarga besar BNI, potensi untuk mendapatkan prospek melalui referral ini semakin terbuka luas.
Saya bergabung di BNI tahun 2021, tepatnya di bulan Juni. So this is my 5 years in BNI, dan I believe akan semakin banyak yang bisa dieksplor, dan setiap kali ketemu dengan teman-teman baik itu di Indonesia maupun secara global, mereka selalu menanyakan gitu, wow 5 tahun Anda masih dengan semangatnya seperti ini bergabung dengan BNI. Yes, karena saya setiap kali bertemu dengan teman-teman di BNI, merasakan energi positifnya, mendapatkan banyak ilmu baru, saya merasa di-recharge. Bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai pebisnis juga mendapatkan insight-insight baru yang I believe itu sesuatu yang sangat priceless yang bisa saya dapatkan dengan hanya melakukan bantuan ngopi bersama. But I got a lot of insight dari para pengusaha-pengusaha hebat yang tergabung di komunitas ini. BNI by community, by system menjadikan saya sebagai individu yang seperti sekarang ini. Jadi kalau seandainya saya sekarang berada di depan kamera ini dan bisa bicara, sebetulnya ini juga karena BNI. BNI memberikan kesempatan ruang untuk kita belajar, untuk menjadi leaders, diberikan kesempatan itu. Dan ini yang saya nggak dapatin dari organisasi-organisasi lain mungkin ya. Kebanyakan organisasi mungkin banyak yang melihat senioritas untuk bisa mencapai satu posisi tertentu. Tapi di BNI memberikan ruang yang equal untuk siapapun mau bisa belajar dan menjadi a leader. Yang penting adalah menjadikan kita, menempa diri kita sendiri menjadi leader yang baik. Sehingga kita mampu bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lain di komunitas ini. Ya, seorang leaders adalah bukan hanya yang bisa untuk ibaratnya gitu nyuruh-nyuruh begitu ya. Tapi bagi saya leader lebih dari itu. Di depan dia mampu untuk bisa memimpin, di tengah dia mampu untuk bisa mengayomi begitu ya, di belakang dia mampu untuk bisa memberikan motivasi. Kita harus bisa banyak menginspirasi banyak orang. Karena ingat di BNI di sini beliau-beliau semuanya adalah business owner. Kita hanya bisa menggerakkan beliau tatkala kita mampu memberikan inspirasi, dan beliau akan bisa ikut bergerak mengikuti gerak kita. Dan as a leader terutama di komunitas ini, lead by example. Apabila Anda ingin orang-orang mengikuti jejak Anda, berilah example yang baik. Tanpa disuruh pun beliau-beliau juga nantinya akan mampu bisa mengikuti. Oke, yang saya launch ada chapter vision. Waktu itu kita launching dengan platinum title, begitu ya, ada 51 plus member. Yang kedua adalah BNI champion. Waktu itu kita launching dengan 78 member, which is the first titanium chapter di Indonesia Barat, Jabodetabek, begitu ya. Dan yang ketiga saya juga ikut membina dalam launchingnya BNI Asian dan BNI Titans. Jadi sekarang di region Tangerang ada 4 chapter dengan kurang lebih 200 plus business owners yang tergabung di sana. Jadi satu tanggung jawab dan satu potensi saya melihatnya ya, untuk bisa membukakan ruang untuk bisa berkolaborasi dengan sesama member yang ada within the chapter maupun cross chapter dalam satu region, dan bahkan satu Indonesia maupun satu global. Tentunya ini juga bukan saya sendiri, that's why kita perlu bekerja sama as a team. Di dalam satu chapter sendiri ada leadership team yang sangat begitu diversnya, karena beliau memberikan waktu, komitmen, dedikasinya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada member-membernya. Tanpa bantuan mereka tentunya kami leader-leader ini juga tak berarti begitu ya. Kalau kemudian ada pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh sebuah chapter, kita merayakannya bersama-sama. Ada challenge yang harus dihadapi, kita hadapi bersama-sama. Yang itu yang kemudian membuat
hubungan kita, bonding kita begitu semakin baik. Dan ingat, dalam mengelola satu chapter, layaknya kita juga mengelola satu company. Kalau seandainya di company kita sendiri, kita mungkin bos-bosnya sendiri gitu ya, terhadap employee-employee kita. Tapi yang menjadi menarik dan unik di DNI, kita menjadi leader di antara para leader-leader yang hebat. Tatkala kita mampu melalui ini semua, bukan hanya meningkatkan level leadership kita di organisasi, tetapi tentunya itu juga membantu meningkatkan leadership kita untuk memimpin perusahaan kita sendiri. Karena apapun ilmu yang kita dapatkan di BNI, bukan hanya untuk network ini saja, tetapi mampu untuk kita bisa implementasikan, mengembangkan, membina bisnis kita untuk menjadi lebih baik lah. Ya, satu hal begitu ya yang saya rasakan tatkala kemudian menjadi leader, ada salah satu member yang bergabung di salah satu chapter yang saya launching begitu ya. Pada waktu itu dia menyampaikan mimpi saya adalah melebarkan sayap saya untuk ke Jakarta, ekspansi ke Jakarta, karena beliau posisinya di Bandung. Tapi ternyata melalui BNI, beliau bukan hanya melebarkan sayap ke Bandung, tetapi mampu untuk bisa melebarkan sayapnya sampai buka office di Malaysia because of BNI. Karena beliau berkolaborasi dengan salah satu member untuk bisa mengembangkan bisnis HR sistemnya between Indonesia dan Malaysia. Bahkan di tahun kemarin beliau menyampaikan omset dari company-nya sendiri 80% itu didapatkan melalui kolaborasi BNI. What's a beautiful memory. Melalui langkah menjadi LDC, membuka satu chapter, ternyata ini mampu membuka harapan bagi satu member untuk bisa bertumbuh dan berkembang di sana. Dan setiap kali saya buka chapter selalu ada cerita-cerita inspiring yang seperti ini, yang kemudian semakin menguatkan bahwa ya harus lebih banyak lagi orang yang terwadahi untuk mereka nantinya bisa bertumbuh di BNI. Dan untuk bisa membuat wadah baru ini diperlukan leader-leader dengan hati, dengan semangat, dengan motivasi untuk bisa membantu lebih banyak lagi. Sehingga nantinya bukan hanya berhenti di Lady dan teman-temannya Lady gitu ya, tetapi teman-temannya Lady semuanya nantinya juga berpartisipasi, berkontribusi untuk bisa membuat manfaat ini semakin besar seperti putaran bola salju yang semakin membesar dan berimpact secara positif ke banyak orang. Karena secara nggak langsung sebagai wadah, member-member ini menjadi ada tempat untuk mereka bisa saling berkolaborasi, membuka peluang baru, dikenalkan ke network baru. Dan bagi kami sendiri sebagai yang launching chapter, membuka chapter memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan network baru juga. Bahkan saya pun begitu ya, siapa menyangka ternyata di chapter yang baru yang saya buka ada referral partner yang menjadi potensi kerjasama dengan kami untuk memanfaatkan briket kami. Karena bisnis beliau adalah barbecue, resto yang memang menggunakan charcoal. Sehingga we are in the same community, sudah saling kenal, sudah saling trust. Sehingga proses untuk kemudian bekerja sama sebagai simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Saya supply charcoalnya ke sana dan beliau nantinya juga bisa kita bantu untuk bisa dikenalkan ke member-member yang lainnya. Menjadikan satu kolaborasi yang mutual dan berjangka panjang begitu ya untuk bisa dilanjutkan. Membuat atau membuka chapter baru bukan satu challenge, kita menjadi terintimidasi karena ada kompetitor baru, bukan seperti itu, tetapi dengan membuka chapter baru memperluas jaringan kita, memperluas potensi untuk kita bisa saling berkolaborasi, not berkompetisi. Tentunya membuka chapter sama halnya membuat satu project baru. Dalam satu project, berhasil atau tidaknya project itu lain dari aspek target waktu, target resources yang terbatas. Tentunya faktor utamanya adalah tim yang solid. Bagaimana kita membangun tim ini menjadi salah satu kunci. That's why dalam membuka satu chapter baru,
saya selalu memprioritaskan adalah yang pertama member-member yang punya visi yang sama. Bahwa kita memang membuka ini untuk bisa membantu lebih banyak pengusaha mengembangkan bisnisnya melalui BNI. Karena kalau semangatnya adalah sama seperti itu, kita geraknya sefrekuensi. Yang kedua adalah we are a team. Saya bukan bosnya dan yang lainnya bawahan begitu, bukan seperti itu. Kita semuanya punya tanggung jawab masing-masing, punya role masing-masing, dan kita semuanya berkontribusi yang sama. Dalam hal kalau ternyata kemudian LDC ini sebagai pimpinannya, role-nya lebih ke arah untuk bisa mengatur, mengorkestrating, supaya seluruh aktivitas ini berjalan secara berkesinambungan. At the end of the day, we are team, bekerja sama dengan role masing-masing, sehingga orkestra yang kita ciptakan ini mampu bisa menjadi musik yang indah, yang bisa mendapatkan manfaat, dimanfaat banyak orang juga. Teman-teman, menjadi bagian dari leadership di BNI Indonesia adalah satu kesempatan. Karena di sini adalah kesempatan untuk kita bisa belajar, di mana lagi kita bisa belajar untuk bisa menjadi pemimpin di antara para pemimpin. Salah satunya ini adalah komunitas yang tepat untuk itu. Yang kedua, kita bisa belajar juga untuk bisa berkontribusi. Karena kontribusi yang kita lakukan di sini nantinya juga, saya sangat percaya dengan value leadership. Apa yang nantinya kita lakukan, salah satunya juga kita berkontribusi sebagai leader di nasional, begitu ya. Ini semata-mata adalah ladang baik yang kita sedang sebar. Dan nanti hasilnya akan balik ke kita juga hasil kebaikan yang kita sebar. Dan yang ketiga, jadikan ini adalah kesempatan kita untuk bisa membantu banyak orang untuk bisa bertemu. Saya percaya, tatkala itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yang akan menerima message-nya tidak akan mampu untuk bisa menerima dengan baik. Dan tatkala kita mengalami kebutuhan untuk bisa dibantu, dikenalkan ke network siapa, secara langsung orang juga akan willing untuk bisa memperkenalkan. Karena orang sudah melihat bagaimana kita sudah membantu dan berkontribusi. Dan tentunya menjadi bagian dari leadership nasional melalui LDC program seperti ini, juga mampu untuk bisa meningkatkan visibilitas kita as a business owner. Bukan hanya di tataran sektor, bukan hanya di tataran Indonesia, tetapi tatkala memang bisnis kita memang tujuannya untuk ekspansi ke luar, ini memberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa terkonek dengan lebih mudah dan lebih visible. Karena kita datang ketemu dengan teman-teman di global, role kita sebagai seorang director consultant yang tentunya network kita nantinya di sana juga sesama director consultant yang harapannya mampu untuk bisa membukakan peluang yang lebih luas lagi. So, percayalah, komitmen, kontribusi yang kita berikan tentunya itu nantinya akan kembali ke kita dalam bentuk value apapun. Apa itu nanti upgrade our knowledge, expand our network, expand our business, itu menjadi bagian yang nantinya akan otomatis akan mampu bisa didapatkan tatkala kita memberikannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sincere. Iya, presiden dulu. Oh, frame apa? Oh, yang dijual untuk ininya. Jadi begitu orang sudah, saya bisa untuk menyampaikan itu. Jadi menjadi leader itu ada kepuasan batin yang nggak bisa dinilai tatkala orang yang kita bantu comeback ke kita dan mereka menyampaikan terima kasih. That's something priceless yang dirasakan.